Shalom, selamat malam kekasih-kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam Family Bible Reading Journey, yang kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ulangan 6 pasal 1 sampai 12. Sebelum kita mulai, mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kali ini Tuhan. Kami berjumpa kembali Tuhan untuk merenungkan secara bersama-sama akan firman-Mu yang terambil dari kitab Ulangan 6 ayat 1 sampai 12. Karena itu Tuhan, kami minta Roh-Mu yang kudus memimpin kami dari awal hingga akhir, dan berikanlah roh yang mengerti akan firman-Mu, dan ketika Roh Kudus menerangkan langsung kepada kami, ya Bapa, kami mau menjalankannya akan kehendak Tuhan yang ada di dalam firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berseru dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari kita mulai membaca dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai 12. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah nama Yesus, haleluya. Dari perikop ini kita sudah melihat bahwa kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ini diulangi lagi ya. Ini kalau tidak salah mendekati Tuhan memanggil Musa. Karena itu dia mengingatkan kepada bangsa Israel, pertama dan yang paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Bahkan disuruh ajarkan berulang-ulang. Ya, firman Tuhan itu diingatkan untuk diajarkan kepada anak cucu, kepada keturunan ketika dalam perjalanan, ketika dia duduk di rumah ya. Bahkan tiang-tiang harus, kalau boleh itu ditulis tuh di tiang-tiang pintu rumah dan sebagainya. Itu menandakan bahwa tidak ada satu celah yang kita bisa katakan tidak ada perintah itu atau tidak ada firman Tuhan itu.
Ya, karena dengan firman Tuhan itu, dengan kita mengasihi Tuhan kita, dengan mengasihi Allah kita dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kita punya kekuatan, ya, walaupun kita ini manusia masih terdiri dari daging, ya, Tuhan juga mengerti itu. Tuhan tahu. Karena itu dia bilang dengan segenap kekuatan. Apa aja deh, pokoknya yang penting kita mengasihi Tuhan. Dan ini ketika dia katakan, ketika padahal kita ini, padahal Allah sendiri telah membawa masuk ke negeri, bangsa Israel ini masuk ke negeri yang dijanjikan, ya. Jadi mereka tinggal masuk aja loh. Kota itu bukan mereka yang dirikan, ya. Terus rumah mereka itu penuh berisi dengan berbagai-bagai barang baik yang tidak dia isi, ya, yang tidak mereka sumur-sumur disediakan yang tidak mereka gali, ya, yang tidak kau gali. Bahkan ada kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak mereka tanami, ya, kurang apa lagi ya istilahnya, ya. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, ya. Jadi kita seringkali manusia kalau udah tenar sedikit, kalau udah punya uang dikit aja, ya, udah lupa deh kita sama Tuhan, udah lupa sama kita sama Allah kita, yang memang dialah yang memberikannya, dialah yang membuat kita menjadi tenar, ya. Karena di sini kan dibilang kalau sudah makan dan menjadi kenyang, sama istilahnya dengan kita ini sudah kaya gitu, ya, udah tenar, udah kedudukan bagus semua, ya, keluarga aman-aman, ya. Nah, kita harus berhati-hati supaya kita jangan melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ingatlah bahwa kita juga ini seperti bangsa Israel yang diperbudak oleh dosa. Karena itu, ketika Tuhan setelah menarik kita, memulihkan kita, membawa kita keluar, kita harus, biar bagaimana kita bukan disuruh untuk balik ke masa lalu, tetapi ingatlah apa yang telah Tuhan buat di masa lalu ketika kita masih terbelenggu dosa, ya. Jadi ini perintah yang paling utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatanmu. Dan itu harus dibicarakan, dikatakan, ya, kepada anak-anak, cucu-cucu, keturunan kita. Itu permintaan Tuhan Allah sendiri, ya, melalui Musa. Demikianlah firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus sendiri yang akan menyempurnakan akan renungan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat ini Tuhan, tetapi sangat bermakna, dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang menaruh cinta-Mu di hati kami, sehingga kami mampu untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, dan biarlah Engkau terus mengingatkan kami betapa mengasihi Tuhan itulah yang paling utama dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang